Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Khairul Fadli Mukhtar Lutfi M.Fam Biomed selaku dosen pengampu mata kuliah biomedik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alila Najla dengan NIM 23030650136 akan memaparkan tentang salah satu jenis obat yaitu simvastatin. Baik, yang pertama kita masuk ke pendahuluan, tapi sebelum itu apakah kalian tahu apa itu simvastatin? Simvastatin itu obat apa? Nah, simvastatin merupakan obat golongan statin yang bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol total dan LDL terutama pada pasien dengan risiko penyakit kardiovaskular. Simvastatin atau 36,1% merupakan obat golongan statin yang paling sering diresepkan setelah atorvastatin atau 40,4%. Simvastatin tersendiri merupakan senyawa turunan sintetis dari produk fermentasi Aspergillus cereus. Formulasi simvastatin di Indonesia terdiri dalam sediaan tablet salut selaput dengan sediaan dosis 10, 20, dan 40 mg. Baik, selanjutnya indikasi. Simvastatin adalah penghambat reduksi HMG atau COA oral yang diindikasikan sebagai tambahan untuk diet, olahraga, penurunan berat badan, dan mungkin obat lainnya. Sebagian dari keseluruhan program penurunan lipid dan kesehatan kardiovaskular. Ini adalah turunan semi-sintetik dari lovastatin, statin pertama yang disetujui oleh FDA. Simvastatin membantu menurunkan produksi kolesterol dan mengurangi komplikasi terkait dislipidemia. Konsentrasi kolesterol LDL yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan arteri, berpotensi menyebabkan komplikasi jantung dan stroke. Selanjutnya yaitu mekanisme aksi. Dokter meresepkan terapi statin untuk menurunkan konsentrasi kolesterol. Simvastatin menargetkan produksi kolesterol. Biosintetis molekul ini terdiri dari jalur multilangkah. Langkah pembatas laju. Pada jalur ini melibatkan enzim reduktase 3 hidroksi 3 meltiglutaril CoA menggunakan asetil CoA sebagai substrat. Asam mevalonat terbentuk dan reaksi selanjutnya mengarah pada pembentukan kolesterol. Simvastatin bertindak pada langkah pembatasan laju dan berfungsi sebagai penghambat reduktase HMG CoA sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi kolesterol. Statin juga memiliki khasiat tambahan selain kemampuannya menurunkan konsentrasi kolesterol. Hal ini termasuk penghambatan agregasi trombosit, pengurangan peradangan pada lokasi pada aterosklerotik, dan peningkatan fungsi endotel. Sifat-sifat ini biasanya dimanfaatkan ketika meresepkan terapi statin untuk individu dengan kadar kolesterol normal. Penelitian telah menunjukkan bahwa memulai terapi statin sejak dini telah mengurangi kejadian penyakit kardiovaskular sehingga menurunkan angka kematian. Simvastatin di metabolisme di hati melalui sistem enzim CYP450, terutama melalui CYP3A4 dan juga CYP2C6. Hal ini terlihat jelas pada beberapa potensi efek samping dan interaksi obat-obatan yang dibahas lebih lanjut nanti. Ini adalah sebuah produk, ini diekskresikan melalui tinja dan urin dan memiliki waktu paru antara 2 dan 5 jam. Selanjutnya yaitu farmakokinetik yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada absorpsi. Simvastatin memiliki tingkat bioavailabilitas yang sangat rendah yaitu 5%. Dosis puncak simvastatin segera dapat dicapai dalam 4 jam setelah dikonsumsi per orang dan akan turun hingga 10% dari puncak dosis dalam 12 jam. Selanjutnya distribusi. Simvastatin dan metabolit aktif tergolong obat yang bersifat lipofilik dan sangat mudah berikatan dengan protein, sehingga akan terdistribusi dan berikatan dengan protein plasma. Yang ketiga, metabolisme. Simvastatin yang dikonsumsi dalam bentuk inaktif lakton teraktivasi melalui proses metabolisme di dinding usus hati dan plasma menjadi bentuk aktifnya yaitu bentuk asam hidroglutarat dan sedikit bentuk derivat 6-hydrox, 6-hydroxmetalin dan 6-exometalin.
Yang terakhir yaitu ekskresi simvastatin terutama dengan bantuan hati 60% dan keluar bersama feses sekitar 13% dari dosis simvastatin, dan metabolit turunnya juga akan dieliminasi melalui ginjal dan keluar bersama urin. Selanjutnya yaitu farmakodinamik. Target utama simvastatin adalah hati. Akibat penurunan produksi kolesterol hepatal, maka tubuh akan terstimulasi untuk menyerap kembali kolesterol low density lipoprotein atau LDL yang telah beredar di seluruh tubuh. Di hati, simvastatin juga menghambat pembentukan very low density lipoprotein atau VLDL, sehingga terjadi penurunan konsentrasi LDL dan VLDL di plasma darah. Melalui mekanisme farmakodinamik, simvastatin terbukti dapat menurunkan kadar LDL serum mulai dari 20% hingga 55%. Selanjutnya yaitu farmakodinamik. Selanjutnya yaitu administrasi obat. Tujuan yaitu menangani kolesterol tinggi. Untuk dewasa, dosis awal 10 sampai 20 mg yaitu satu kali sehari di malam hari. Dosis pemeliharaan 5 sampai 40 mg untuk satu kali sehari. Untuk pasien dengan risiko penyakit jantung koroner, dosisnya bisa langsung 40 mg per hari. Selanjutnya itu tujuan yang untuk menangani homozigous familial hyperkolesterolemia. Untuk dewasa yaitu 40 mg atau satu kali sehari di malam hari. Selanjutnya itu tujuan untuk menangani heterozigous familial hyperkolesterolemia. Anak usia 10-17 tahun, yaitu dosis awal 10 mg satu kali sehari pada malam hari. Dosis dapat ditingkatkan secara bertahap tiap 4 minggu atau lebih. Dosis tidak boleh lebih dari 40 mg per hari. Interaksi obat. Efek interaksi obat yang terjadi pada simvastatin digunakan dengan obat tertentu antara lain: yang pertama ada peningkatan risiko terjadinya kelainan otot atau miopati, termasuk rhambodomyositis jika digunakan dengan amiodaron, amlodipin, colchicine, diltiazem, verapamil, gemfibrozil, cyclosporin, danazol, asam fusidat, ketokonazol, erithromycin, dan atau obat HIV golongan protase inhibitor seperti lopinavir dan ritonavir. Yang kedua yaitu peningkatan efek dari simvastatin jika digunakan bersama ticagrelor, elbasvir, dan grazoprevir. Yang ketiga, peningkatan risiko terjadinya pendarahan jika digunakan dengan obat antikoagulan seperti warfarin. Yang keempat, penurunan aktivitas simvastatin jika digunakan dengan rifampicin atau produk herbal yang mengandung John Swart. Selanjutnya yaitu kontraindikasi. Kontraindikasi simvastatin terutama adalah adanya riwayat hipersensitivitas terhadap simvastatin. Kontraindikasi lainnya adalah ibu hamil dan menyusui, serta pasien yang sedang menderita penyakit hati akut. Simvastatin juga dikontraindikasikan pada pasien yang menerima terapi dengan obat-obatan yang dapat menginhibisi kerja enzim CYP3A4, contohnya antifungsi golongan azol, obat antiretroviral untuk pasien HIV golongan HIV protase inhibitor, antibiotik clarithromycin, erythromycin, dan telithromycin, dan antidepresan nefazon. Selain itu, pemberian simvastatin bersama gemfibrozil, cyclosporin, atau danazol juga dikontraindikasikan karena dapat meningkatkan risiko miopati hingga rhambodomyolisis. Selanjutnya yaitu toksisitas. Kasus gejala muskuloskeletal yang parah memerlukan penghentian simvastatin. Dalam kasus yang lebih ringan, praktik yang diterima saat ini adalah penghentian sementara, diikuti dengan tantangan ulang dengan dosis yang lebih rendah. Jika pemberian kembali simvastatin dengan dosis yang lebih rendah menyebabkan efek samping serupa, penghentian yang diikuti dengan statin alternatif adalah langkah berikut yang sangat direkomendasikan.
Perhatian juga diperlukan jika terjadi hepatotoksisitas parah atau hiperbilirubinemia atau jika terjadi penyakit kuning. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan tentang apa sih obat simvastatin itu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah penyebutan nama-nama obat atau yang lainnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.